entregará la manzana. Y traicionará el credo a cambio de la vida del príncipe. Cerita melanjutkan part 2. Yang sudah berinvestasi miliar-miliaran dolar di Abstergo untuk menemukan apel Eden. Dan karena Alan sudah keluar uang banyak, ia pun meminta Riken untuk mendapatkan apel tersebut secepat mungkin. Setelah pingsan cukup lama, kelumarinya terbangun di sebuah sel yang dikelilingi oleh penjaga. Di saat itu juga, Cal masih melihat halusinasi Aguilar yang sepertinya ingin menyerang Cal. Setelah bayangan itu menghilang, Sofia datang dan menjelaskan bahwa halusinasi yang baru saja Cal alami disebut sebagai efek pendarahan. Karena mengira dirinya sedang dijadikan uji coba eksperimen, Cal pun mencoba menyerang Sofia. Untungnya Sofia berhasil menenangkan Cal dengan mengatakan kalau Cal akan belajar lebih banyak jika ia bekerja sama. Sofia kemudian membawa Cal ke laboratorium, tempat mereka menyimpan berbagai macam peralatan para asasin. Di sana Sofia mengungkapkan kalau semua nenek moyang subjek tes di sini adalah asasin, termasuk Cal yang sejalur dengan Aguilar. Sofia juga menunjukkan bahwa para asasin ini dilahirkan dengan kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Itulah mengapa Sofia dan ayahnya Riken mencari apel Eden. Karena apel tersebut mengandung benih ketidaktaatan manusia atau dosa yang pertama. Dengan meneliti apel itu, mereka akan tahu mengapa manusia bisa melakukan kekerasan. Dan setelah itu mereka akan menciptakan obat agar tidak ada lagi kekerasan. Sedangkan alasan Cal ada di sini, yaitu untuk membantu mereka menemukan apel tersebut. Karena apel itu terakhir kalinya terlihat ada di tangan Aguilar. Jika Cal berhasil menemukan apelnya, maka ia akan dibebaskan dari sel ini. Cal kemudian pergi ke kantin untuk makan siang bersama para subjek tes lainnya. Cal lalu didekati oleh keturunan asasin bernama Musa I'm harmless. yang mengatakan kalau semua sucap-sucap di sini mengamati Cal karena Cal merupakan keturunan Aguilar, sang pelopor para asasin. Musa juga memperingatkan Cal agar melindungi apel Eden dari para Templar, atau jika tidak, para asasin di sini akan menyerangnya. Namun Cal tak peduli dan lebih memilih makan seblak. Sementara itu, Riken meminta Sofia untuk mengirim Cal kembali ke Animus karena ketua Templar sudah memperingati mereka Find someone else to do it. agar mendapatkan apel Eden secepat mungkin. Di sini lain, Cal yang sedang melamun di kamarnya tiba-tiba melihat bayangan Aguilar yang secara langsung menyerangnya. Namun Cal mampu menahan serangan tersebut sampai akhirnya petugas-petugas datang dan memukuli Cal. Setelah itu, Cal pun diseret ke Aning secara paksa. Saat Cal terhubung ke Animus, ia muncul kembali di masa lalu dan menemukan Aguilar, Maria, dan mentor mereka dirantai di dalam sel. Sementara para Templar telah berhasil menangkap pangeran. Ketiganya kemudian dibawa keluar untuk dieksekusi, bakar di depan umum. Ketika Cal melihat mentornya mulai dibakar, ia berhasil melepaskan rantai di kakinya dan mulai menghajar para Algojo. Ia juga melepaskan Maria, sehingga keduanya bisa bersatu melawan para Templar. Di tengah kekacauan itu, Aguilar menumpahkan minyak tanah yang menyebabkan tempat itu terbakar hebat. Keduanya lalu mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri melalui atap. Ojedan yang melihat Aguilar kabur pun tak tinggal diam. Ia meminta semua pasukannya untuk mengejar Aguilar, sehingga terjadilah kejar-kejaran yang sangat apik. Dalam pengejaran itu, Aguilar dan Maria melakukan banyak gerakan combo untuk menjatuhkan para Templar yang menyerangnya. Selama pengejaran, Aguilar dan Maria menaiki sebuah gedung yang sedang dibangun. Dan ketika mereka sampai di pucuk gedung, keduanya langsung melompat, sehingga Oje dan para Templar yang mengejarnya berpikir 100 kali lipat untuk mengikuti jejak Aguilar. Namun, karena Aguilar jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, kaki Cal pun langsung merasa sakit dan berair kejang-kejang.
Setelah ditolong oleh medis, Cal kemudian ditenggelamkan di kolam khusus untuk pemulihan. Setelah pemulihan, Cal ditempatkan di kursi roda, di mana Sofia memberikan kalung milik ibu Cal yang entah mengapa ada di sini. Sofia pun mengungkapkan kalau Riken sengaja mengambil kalung itu saat menyelidiki kematian ibu Cal. For centuries. I aim to change that. Cal lalu kembali ke kamarnya, di mana Cal sudah tidak lagi merasakan sakit di bagian kakinya. Gak cuma itu, Cal juga mulai berlatih gerakan Aquilere yang sudah ia pelajari melalui Animus. Karena takut Cal akan menjadi assassin seperti Aquilere, Ricky pun mengunjungi Cal untuk menjelaskan konsekuensi berat jika Cal tidak menemukan apelnya. Ricky lalu membawa Cal ke sebuah ruangan khusus para subjek yang enggan terhubung ke Animus, di mana para subjek tersebut terlihat sakit serta mentalnya tidak stabil. Ricky lalu menunjukkan pedang assassin yang digunakan ayah Cal untuk membunuh ibunya. Dan mengatakan bahwa selama ini Joseph ada di ruangan ini. Seketika Cal pun langsung emosi. Ricky lalu meminta petugas untuk mengosongkan ruangan ini sehingga Cal bisa meluapkan emosinya kepada sang bapak. Cal lalu mengambil pedang itu dan berjalan mendekati ayahnya yang sekarang sudah tua. Cal mengancam ayahnya dan menuntut jawaban mengapa Joseph membunuh istrinya. Joseph lalu mengatakan kalau ibu Cal juga seorang assassin keturunan Aguilera. Joseph juga mulai bercerita kalau pada masa itu Templar telah menemukan teknologi Animus yang berfungsi untuk menggali ingatan para leluhur assassin menggunakan keturunannya, dan karena ibu Cal keturunan assassin Aguilera serta tak ingin apel jatuh ke tangan Templar, ibu Cal pun meminta Joseph untuk membunuhnya. Dan seharusnya Joseph ini juga membunuh Cal, namun karena ia tak tega, Cal pun meminta Cal untuk pergi. Joseph pun meminta Cal untuk pergi dari para Templar. Setelah mendengar kejelasan dari sang ayah, And your creed. You cannot kill the creed. Cal pun memutuskan untuk tidak membunuh ayahnya dan malah berniat menyelesaikan misinya dalam menemukan Apel Eden. Mengetahui hal itu, para subjek tes lainnya pun mencoba menahan Kelom, tetapi Cal berhasil mengalahkan pria itu dengan dibantu oleh para petugas. Cal lalu pergi ke Animus dengan sangat percaya diri. Dan setelah terhubung, Kay langsung terhubung ke Aguilera yang sedang berada di atas istana Sultan Ahmed bersama Maria. Di sana Maria menghadiahkan Aguilera kalung yang sama seperti milik ibu Cal. Sementara itu, di istana pasukan Templar dan Ujeda mendatangi Sultan sambil membawa pangeran. Setelah bertemu Sultan, Templar meminta Sultan untuk menukarkan keselamatan pangeran dengan Apel Eden. Karena tidak ingin putranya kenapa-napa, Sultan pun akhirnya mengambil Apel Eden yang selama ini ia simpan. Y hace la semilla. Setelah mendapatkan apel, seorang pendeta yang bekerja untuk para Templar mengatakan bahwa apel ini adalah milik mereka dan akan digunakan untuk mengendalikan dunia. Namun belum sempat menghatikan Templar, tiba-tiba bom asap jatuh di antara mereka, kemudian disusul dengan serangan dari Aguilera dan Maria. Setelah membunuh sebagian pasukan Templar, Aguilera mencuri apel dari si pendeta dan menyanderanya. Tetapi pada saat yang sama, Ojeda juga menangkap Maria dan meminta Aguilera memberikan apelnya jika ingin Maria selamat. Maria lalu mengingatkan Aguilera bahwa assassin itu selalu mengutamakan misi. Dan di saat itulah, Ojeda langsung menggores leher Maria. Melihat kekasihnya tewas, Aguilera pun menjadi murka. Ia melepaskan pendeta dan mulai bertarung melawan Ojeda. Dalam pertarungan itu, Falcida berhasil mengalahkan Aguilera. Sebelum Ojeda mengakhiri hidup Aguilera, Maria yang sekarat berkata pergilah. Dan dari situlah Aguilera segera meraih mesin panah, lalu menembakkannya ke tubuh Ojeda. Aguilera kemudian mengeksekusi Ojeda dengan hidden blade-nya. Setelah membunuh Ojeda, Aguilera melarikan diri melalui atap. Namun ketika ia sampai di pintu gerbang, Aguilera terkepung oleh pasukan Templar.
Menyadari apel Eden sangatlah penting, Aguilar pun nekat terjun ke jurang yang sangat dalam, kemudian melakukan pendaratan keyakinan, di mana pendaratan tersebut membuat lengan Animus yang menopang Kelom patah karena saking kuatnya. Dan anehnya, Cal sudah tidak lagi kejang-kejang, bahkan terlihat sangat kuat seperti Aguilar. Meskipun Animus rusak, untungnya Sofia masih memiliki data ingatan Kelom dan Aguilar, sehingga ia pun bisa melacak kemana perginya Aguilar setelah terjun ke sungai. Dalam ingatan itu, Aguilar pergi ke pelabuhan dan bertemu dengan temannya, yaitu Christopher Columbus. Di situ Aguilar menyerahkan apelnya dan meminta Columbus untuk menyembunyikannya sampai ia mati. Dan dari situlah Sofia sadar bahwa selama ini apel Eden berada di makam Columbus yang terletak di Katedral Sovel. Sementara itu, Mosa mencuri bom asap kuno dari lab dan meletakkannya di ruang rekreasi, di mana semua subjek mulai memukuli para penjaga, termasuk Joseph. Namun karena sudah tua, Joseph pun tertikam dan meninggal. Beberapa subjek lalu berjalan melewati koridor dan lab, sambil memukul atau bahkan membunuh siapapun yang mencoba menghentikan mereka. Pada saat yang sama, Cal dikelilingi oleh hantu para leluhur asasin, termasuk Aguilar dan Joseph. Mengetahui hantu itu bukanlah termasuk ingatan, Rikin pun meminta Sofia dan anak buahnya segera pergi dari lab. Di saat itu juga, Sofia tak sengaja melihat seorang asasin yang sangat mirip dengan dirinya. Tetapi sebelum Sofia mengamatinya lebih detail, anak buah Rikin datang dan menyeret Sofia keluar. Tak lama kemudian, Cal dikejutkan dengan munculnya bayangan ibunya, yang menegaskan bahwa para Templar itu jahat. Sehingga kini, Cal pun akhirnya menerima takdirnya sebagai seorang asasin dan berniat untuk mengamankan apel Eden. Setelah para hantu menghilang, Cal bergabung dengan para subjek keturunan asasin yang kini tinggal 3 orang. Mereka lalu mengambil beberapa senjata asasin di lab dan kemudian mulai melawan para penjaga. Salah satu asasin terbunuh, sedangkan Rikin dan Sofia menaiki helikopter untuk melarikan diri. Melihat keduanya hendak kabur, Cal pun mencoba mengejar mereka dengan memanjat mekanisme Animus untuk mencapai atap. Tapi sayangnya, Cal terlambat karena Rikin sudah pergi terlalu jauh. Rikin dan Sofia kemudian tiba di makam Columbus. Keduanya akhirnya menemukan apel Eden yang disimpan di peti mati Columbus. Setelah mendapatkan apel Eden, Rikin dan Sofia pergi ke balai utama Templar di London, di mana di sana para Templar berkumpul untuk merayakan keberhasilan mereka dalam menemukan apel Eden. Sebelum berpidato, Sofia baru sadar bahwa ayahnya tidak akan menggunakan apel itu sebagai subjek penelitian, melainkan digunakan untuk mengendalikan dunia dengan memengaruhi pikiran manusia. Dalam acara itu, para Templar tidak menyadari bahwa asasin yang dipimpin oleh Kelom diam-diam menginap ke dalam gedung. Ketika Ricky naik ke panggung untuk berpidato, Sofia bertemu dengan Kelom yang kini menjadi asasin sepenuhnya. What about all those great plans? Kelom lalu meminta Sofia untuk bergabung dan memintanya merebut kembali apel Eden dari Rikin. Tapi karena Sofia menolak, Cal pun memutuskan untuk mengambil apel Eden secara paksa. Rikin kemudian mulai berpidato di depan para Templar sambil mengeluarkan apel Eden. Dan saat bola apel itu diartikan, cahaya mulai keluar dari dalam bola, yang mana cahaya inilah yang bisa memengaruhi pikiran umat manusia. Namun sebelum percaya itu menyebar, Cal tiba-tiba muncul di belakang Rikin dan langsung membunuhnya. Kejadian itu membuat orang-orang melarikan diri dalam kepanikan. Dan para asasin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri secara diam-diam dengan berbaur dengan kerumunan. Sementara Sofia memeriksa ayahnya dan mendapati kalau Cal meninggalkan apel asli sebagai ganti apel Eden. Dari situlah Sofia menaruh dendam kepada Cal dan berjanji akan mendapatkan kembali artefak kuno tersebut. Cal Musa dan salah satu asasin bernama nggak tahu namanya kemudian berdiri di atas gedung. Ketiganya lalu berjanji akan menjaga apel dari para Templar modern. Dan film pun berakhir.